Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NPM 22.1162 dari kelas D Penalaran Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi logical fallacies. Mengutip buku The Logical Fallacy, kesalahan berlogika yang dianggap berpikir kritis oleh Siti Nur Indasah. Kata fallacy berasal dari bahasa Latin yaitu fallacia, yang berarti tipuan, penipuan, atau penipu. Logical fallacy adalah argumen tipuan atau salah yang tampak kuat dan meyakinkan karena persuasi psikologis. Padahal, argumen tersebut terbukti salah setelah melalui penalaran dan pemeriksaan lebih lanjut. Kesalahan logika juga dapat diartikan sebagai penilaian atau argumen berdasarkan pemikiran logis yang buruk, kesalahan dalam penalaran, atau kesalahan dalam menyusun logika berpikir yang tepat dalam sebuah argumen. Selanjutnya terdapat dua jenis pelakunya. Yang pertama, golongan sofis, yaitu sengaja untuk mengubah opini demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada golongan paralogi, yaitu tidak menyadari kekeliruan, selalu menganggap dirinya benar. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa macam-macam logical fallacy. Yang pertama itu ada fallacy of confusion, yang kedua ada slippery slope, yang ketiga ada argumentum ad ignorantiam, yang keempat ada circular reasoning, yang kelima ada moral equivalence, yang keenam ada argumentum ad inferentiam. Fallacy of confusion adalah kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang berasumsi bahwa apa yang berlaku untuk bagian-bagian tertentu dari suatu juga berlaku untuk keseluruhannya. Contohnya, karena satu orang di kampung A sukses bertani padi, maka seluruh orang di kampung A tersebut bertani padi. Slippery slope adalah mengasumsikan jika situasi P terjadi, maka Q akan juga terjadi, tanpa didukung dengan bukti atau penalaran yang masuk akal. Karena itu, P tidak boleh terjadi. Contoh, seorang pejabat pemerintahan menolak melegalkan pernikahan beda agama, sebab jika diperbolehkan, kelak mereka akan melegalkan pernikahan sesama jenis di masa depan. Argumentum ad ignorantiam adalah kesalahan logika informal yang terjadi ketika seseorang berargumen bahwa suatu pernyataan benar atau salah karena tidak ada bukti yang mendukungnya atau menentangnya. Contoh, karena tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan hantu, maka hantu tidak ada. Circular reasoning adalah pemikiran yang berputar-putar, menggunakan kesimpulan untuk mendukung premis yang digunakan lagi untuk menuju kesimpulan yang sama. Contohnya, Zephyr adalah gitaris yang hebat. Dia bermain gitar dengan bagus. Moral equivalence adalah bentuk argumen yang menyatakan bahwa dua hal yang berbeda dan tidak berhubungan memiliki nilai moral yang sama, baik sama buruknya maupun sama baiknya, menyertakan kesalahan kecil dengan kejahatan besar. Contohnya, orang yang mencetak gol bunuh diri ke gawang timnya sendiri itu seperti seorang pengkhianat bangsa. Argumentum ad inferentiam adalah kesesatan logika yang terjadi ketika seseorang menganggap suatu pernyataan benar hanya karena dikemukakan oleh seorang yang dihormati atau dianggap ahli, tanpa mempertimbangkan alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Contohnya, Profesor X mengatakan bahwa teori Y adalah benar, jadi teori Y pasti benar. Beberapa kesesatan logika yang diperbolehkan dalam penalaran hukum, yaitu yang pertama ada argumentum ad ignorantium. Model ini menyatakan sebagai sesat pikir jika suatu preposisi dianggap benar karena tidak terbukti salah atau sebaliknya. Suatu preposisi salah karena tidak terbukti benar. Ternyata, model ini dianggap sah di dalam penalaran hukum jika dibolehkan oleh hukum acara. Contohnya, yang digunakan adalah pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Selanjutnya ada argumentum adferentium. Model ini menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena keahlian, kewibawaan, atau otoritas sosok yang menyampaikannya, bukan karena nilai kebenarannya. Namun, dalam bidang hukum, menjadi tidak berlaku mutlak jika ada kaidah hukum positif justru mengakuinya. Misalnya, putusan yang sudah menjadi jurisprudensi otomatis dianggap benar sebagai rujukan karena otoritasnya sebagai produk putusan pengadilan yang diikuti terus-menerus. Nilai kebenarannya sudah tidak dipersoalkan untuk menjadi acuan. Yang ketiga ada argumentum ad hominem. Model ini menyatakan sebagai sesat pikir jika menolak atau menerima argumentasi karena keadaan terkait sosok yang menyampaikannya. Alih-alih nilai kebenarannya, model ini justru sah di dalam bidang hukum dengan contoh menolak isi kesaksian karena keadaan saksi yang tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Isi kesaksian tidak akan dipertimbangkan hakim karena keadaan saksi tidak meyakinkan. Yang terakhir ada slippery slope. Dalam jurisprudensi atau prediksi hukum digunakan untuk menunjukkan implementasi hukum di masa depan dari suatu keputusan. Contohnya, jika pembatasan ini ditiadakan, maka presiden yang terbentuk akan melemahkan perlindungan terhadap hak asasi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.